Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan tantrum setiap kamu berusaha untuk menghubunginya atau menemuinya. Tahu ya tantrum ya? Tantrum itu kayak anak kecil lagi ngambek tuh, lagi ngamuk marah-marah. Kalau sudah tantrumnya kumat, sudah tuh yang teriak, yang nangis, yang menendang sana, menendang sini, memukul sana, melempar mainannya. Nah, anak kecil itu kalau marah kan tantrum ya. Jadi sangat ekspresif itu. Dan orang dewasa juga tantrum bisa saja ya. Jadi kalau sudah marah itu sampai histeris, sampai matanya melotot. Pokoknya apa saja yang ada di sekelilingnya dipecahin, dibanting ya. Jadi kalau dia marah itu rugilah. Pokoknya harus beli piring lagi, harus beli gelas lagi, misal begitu. Nah itu orang-orang yang tantrum. Sekarang mantan itu setiap kita berusaha untuk menemuinya atau berusaha untuk menghubunginya, itu mantan menunjukkan tanda-tanda tantrum tadi. Misal kita berusaha menghubungi dengan telepon, ketika dia mendengar suara kita sudah emosinya langsung meningkat, langsung marah-marah, langsung teriak-teriak begitu kan, sampai telinga kita sakit lah mendengarkannya. Begitu juga kalau kita misal berusaha untuk ketemu. Nah, kita ke rumah ya, ke rumah dia. Kemudian kita berusaha untuk ketemu, untuk bicara dan seterusnya. Dia tidak peduli dengan orang-orang di sekitarnya, tidak peduli tetangga mendengarkan, tidak malu orang-orang melihat jadi tontonan, pokoknya marah ya, teriak-teriak, bentak-bentak, bahkan mungkin juga mengusir kita ya. Nah sebenarnya ini tanda apa ya ketika mantan ini menjadi sangat emosional kalau ketemu kita, padahal tidak ada orang ketiga misal ya. Kalau ada orang ketiga, misal mantan ini kena pelet atau kena guna-guna orang ketiga jadi tantrum nih ya. Jadi kalau dengan kita itu kelihatan emosi banget dan benci banget lah begitu ya. Dan orang tuanya, misal kalau suami istri ini bercerai, malah orang tuanya itu yang meminta kita untuk berusaha kembali mendekati mantan. Kasihan kan cucu-cucu mereka ini. Kalau orang-orang tua yang bijaksana kan selalu itu. Kasihan melihat cucu-cucunya kalau bapak ibunya bercerai, berpisah, maka orang tuanya malah support banget agar kita bisa ketemu dengan mantan. Tapi mantan begitu, setiap ketemu dengan kita jadi tantrum, jadi marah-marah yang sangat drama, sangat ekspresif. Sebenarnya ini tanda apa? Nah, sebelum kita bahas ini tanda apa, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, sekarang itu pertanda apa? Padahal mantan yang kita kenal ini orangnya sabar,
ya. Orangnya tenang. Tetapi setelah perpisahan itu terjadi, kok menjadi sedemikian emosionalnya. Sebenarnya kenapa mantan sedemikian emosionalnya, marah-marah dan seterusnya? Karena cinta yang amat sangat besar yang masih ada di dalam hatinya. Ya, jadi cinta yang sangat besar, harapan yang sangat besar, tetapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kemudian juga menyebabkan kekecewaan yang sangat besar, yang tampilannya jadi marah-marah yang sangat besar juga. Ya. Jadi seperti misalnya ada batu tuh ya, jatuh ke lantai. Kalau ketinggiannya jatuh cuma 30 cm, suaranya cetok gitu ya. Tapi kalau dari misal kita jatuhkan dari ketinggian 2 meter begitu, maka suara jatuh di lantainya akan lebih besar lagi. Nah, begitulah kira-kira ya perasaan mantan kepada kita. Semakin dia kecewa dengan kita, semakin besar pula kemarahan dan emosinya. Nah, karena itu, ketika mantan sedang berada pada puncak emosinya ini, memang sebenarnya yang terbaik jangan mendekat dulu. Biarkan dan berikan dia kesempatan untuk menenangkan diri, berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih. Ya. Orang cemburu juga gitu. Kenapa orang cemburu? Karena cinta. Ketika cemburu, apa yang muncul di permukaan, di tampilannya? Marah-marah. Cemburu. Dengar suaminya misal nonton ke bioskop dengan cewek lain. Wah, sudah tuh marah-marah ketika suaminya pulang. Ada piring-piring terbang, ada gelas-gelas melayang, ya. Kenapa bisa semarah itu? Cemburu. Kenapa cemburu? Karena cinta. Jadi orang cinta itu kadang-kadang tampilannya jadi marah-marah. Rasa memiliki yang amat sangat besar. Tidak rela kalau sesuatu yang dia cintai, yang dia sayangi dimiliki orang lain. Ya, ketika mendengarkan bahwa kita misal didekati orang lain, ya jadi cemburu, jadi marah-marah. Nah, jadi memang yang terbaik ketika mantan ini sedang tantrum, ya, sedang emosional begitu, ya ndak usah mendekat dulu. Kita doakan saja dulu, agar kemarahan di dalam hatinya segera reda. Ya. Nah, ketika kita melihat dia sudah mulai tenang, mulai bisa berpikir dengan jernih, ya, mulai menjalankan kegiatan-kegiatannya seperti sedia kala. Nah, itulah waktu untuk bicara lagi dengan dia. Ya. Dan peluang untuk kembali bersama dia sangat besar. Karena apa? Karena tantrumnya itu tadi sebenarnya tanda dia sangat mencintai kita. Cuman menunggu marahnya reda saja, maka cintanya akan terlihat kembali. Ya, kalau orang masih mencintai, maka dia diberikan pilihan ribuan orang lain yang jauh lebih menarik, jauh lebih cantik, jauh lebih ganteng, jauh lebih kaya. Dia akan tetap untuk memilih bersama orang yang ia cintai. Almar'u ma'a man ahabba wa anta ma'a man ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.